Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam segmen Kerinduanku, renungan yang cukup lumayan singkat tapi juga lama untuk hadir untuk menjadi makan santapan rohani saudara sebelum saudara menjalani aktivitas saudara apapun hari ini. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema renungan pada hari ini adalah tempat perlindungan di tengah badai. Tempat perlindungan di tengah badai. Suka gak suka, mau gak mau, kadang-kadang badai kehidupan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang itu meninggalkan pertanyaan, membuat kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan saya harus melewati badai? Bahkan kadang-kadang kita mungkin berpikir bahwa kayaknya Tuhan tinggalin saya deh. Kayaknya Tuhan gak sayang sama saya deh. Kalau Tuhan sayang, kenapa Tuhan biarin hal buruk terjadi sama saya? Hal itu yang terjadi sama saya ketika beberapa waktu yang lalu ada jemaat yang anaknya diambil Tuhan dalam keadaan sakit. Dan anak itu punya istri, istrinya ikut sama dia sayangin istrinya sebagai anaknya sendiri. Dia pokoknya udah deket, udah kayak anak perempuannya sendiri. Dan suatu ketika anak perempuannya sakit, nggak ada angin, nggak ada hujan, sakit. Dalam waktu singkat, 1-2 minggu drop, dan dipanggil Tuhan. Dan dia menjumpai saya di gereja, nangis, dan dia bilang, Tuhan tuh jahat ya Pak sama saya. Tuhan tuh marah ya sama saya. Ada beribu banyak pertanyaan, dan besoknya dia telepon saya, berkali-kali telepon. Dan walaupun itu masih sabbatical, tapi saya tahu urgensi dari kasusnya, dari masalahnya. Jadi saya dengerin. Sejam pertama penuh dengan air mata. Sejam pertama penuh dengan apa yang sudah dia perbuat buat Tuhan. Dia melakukan ini, itu, dan sebagainya. Dia bahkan menyebut, saya pagi dengerin renungan Bapak, malam saya dengerin pendeta yang lain. Saya selalu berbulan-bulan dan gak pernah stop melakukan itu. Saya gak bilang ibu ini jahat, justru ibu ini sangat baik. Dia anak Tuhan, cinta Tuhan. Tapi kiranya kesaksian ibu ini bisa menguatkan kita. Pelan tapi pasti Tuhan membukakan mata hatinya. Dan Tuhan membuat dia mengerti. Walaupun gak 100%, karena yang 100% nanti di surga. Mengerti dan menyadari bahwa this is life, ini hidup. Kadang-kadang ada suatu hal yang terjadi gak sesuai dengan apa yang kita mau. Lalu pertanyaannya, mengapa Tuhan mengizinkan badai kehidupan terjadi dalam hidup kita? Yang pertama, dia memakai badai kehidupan untuk mengkoreksi kita. Yunus 1 ayat yang ke-12 mengatakan, Yunus 1:12, sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Yunus adalah hamba Tuhan yang cukup unik. Di Alkitab dikatakan dia hamba Tuhan yang berani melawan Tuhan. Tuhan menyuruh dia ke utara, dia ke timur. Tuhan menyuruh dia ke selatan, dia ke barat. Alias dia selalu bertentangan sama Tuhan. Ketika dia lari dari panggilan Tuhan, Tuhan datangkan badai. Bukan karena Tuhan gak sayang sama Yunus, justru karena Tuhan sayang, Tuhan datangkan badai. Karena kalau Tuhan gak datangkan badai dan Yunus makin lari jauh dari Tuhan, sesungguhnya yang binasa adalah Yunus. Tahukah saudara, kadang-kadang badai kehidupan dipakai Tuhan untuk mengkoreksi kita. Tak berapa kali dalam hidup saya, dalam mengiringi Tuhan, dalam pelayanan saya, bahkan saya sampai pernah ngomong, kayaknya kok ikut Tuhan tuh selalu ada fase-fase di mana kayak ujian. Enak, diberkatin dan mantap, tiba-tiba datang badai kehidupan. Dulu awalnya saya suka kaget. Bahkan saya sampai nyatetin tanggal bulannya. Biasanya bulan-bulan begini pasti ada masalah. Biasanya begitu saudara. Terus sekarang saya udah gak nyatetin lagi, udah gak peduli lagi bulannya. Karena saya tahu semua ujian kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi untuk memperbaiki saya, mengeluarkan yang terbaik dari saya. Anggur untuk keluar harus dihancurkan. Minyak zaitun untuk keluar harus diinjak. Kadang-kadang hal-hal buruk terjadi untuk mengeluarkan the best of us, yang terbaik dari kita. Jangan marah sama Tuhan. Jangan kecewa, jangan bilang Tuhan kenapa. Tapi jalanin sama Tuhan. Kalau memang kesalahan itu terjadi karena engkau, bertobat.
Dia gak akan tinggalin engkau. Tapi kalau engkau berbuat baik dan tidak ada masalah, tiba-tiba ada masalah sukar datang, praise the Lord. Artinya sesuatu yang luar biasa Tuhan sediakan dalam hidup saudara dan saya. Berikutnya yang kedua, mengapa Tuhan mengizinkan badai kehidupan terjadi dalam hidup kita? Yang kedua, dia memakai badai kehidupan untuk menunjukkan kepada kita dan kepada orang banyak kuasa dan kemuliaannya. Mukjizat besar memerlukan masalah besar. Mukjizat luar biasa biasanya muncul dari masalah yang luar biasa. Kalau saudara pengen mukjizat besar, berarti harus ada masalah yang besar. Gak mungkin Tuhan berikan, gak mungkin Tuhan muncul, atau gak mungkin Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib luar biasa kalau kita cuma punya masalah, misalnya jerawat 1 biji, atau kita punya penyakit yang batuk, flu. Seringkali masa sukar, masa yang luar biasa mengerikan adalah masa-masa sebuah milestone dalam perjalanan kita ikut Tuhan. Markus 4 ayat yang ke-39 sampai dengan 41. Jadi bukan 39, 41 bukan, tapi sampai dengan 39, 40, 41 saudara. Mengatakan demikian, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diamlah, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Ayat ke-40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat? Kita adalah cawan dari pekerjaan Tuhan. Kita adalah buah tangan dari desainer yang agung. Melalui masa sukar, Allah akan menunjukkan kuasa dan kemuliaan-Nya. Kakak saya mengalami kanker, saudara semua. Ada tumor lebih tepatnya di kandungannya, 3-5 cm. Perutnya membesar tapi badannya mengurus. Perutnya gede, badannya mengurus. Dalam tempo beberapa minggu 20 kilo kurang lebih dia turun. Dokter vonis harus diangkat kandungan. Waktu itu saya sedang di Manado. Di Manado saya berpikir, kenapa Tuhan, aku udah melayani Engkau, kok Tuhan izinkan? Kita perlu keluar dari pola pikir legalisme. Pola pikir legalisme adalah pola pikir yang menganggap hubungan sama Tuhan itu berdasarkan take and give. Artinya, kan gue udah doa, kok Tuhan gak jawab? Kan gue udah melayani, kok Tuhan gak tolong? Kan gue udah memberi persembahan, kok Tuhan gak berkati? Itu pola pikir yang tanpa kita sadari, pola pikir legalisme. Kita mengharapkan Tuhan melakukan apapun berdasarkan, ya kan gue udah begini, Tuhan begini dong. Itu namanya bukan hubungan. Itu namanya adalah sebuah hubungan yang take and give. Kita cuman mau melakukan sesuatu sama Tuhan supaya Tuhan lakukan sesuatu. Gimana saudara punya orang yang baik sama saudara karena ada maunya? Tuhan mau kita punya hubungan yang sangat luar biasa, tulus dan setia. Karena dengan sendirinya pasti itu akan datang sama kita. Melalui badai, murid-murid tahu siapa Yesus. Doa saya melalui badai kehidupan saudara, engkau tahu siapa Tuhan. Berikutnya, Alkitab katakan, bagaimana Tuhan mengizinkan badai kehidupan terjadi dalam hidup kita. Berikutnya, melalui badai kehidupan, Tuhan mengajar kita untuk lebih lagi mengandalkan Dia. Firman Allah dalam Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel perlu belajar tentang kuasa dan mukjizat Tuhan. Bagaimana caranya belajar? Dengan melewati badai kehidupan. Ketika mereka dikejar-kejar oleh Firaun di depan laut Teberau, di belakang pasukan Firaun, mereka masih pengen, udah kalau gini mati aja deh di Mesir, udah kembali ke Mesir. Iman mereka belum bertumbuh. Jadi ketika mereka menghadapi itu, Tuhan buat mukjizat, laut terbelah dan mereka bisa berjalan di tengah-tengah kayak SeaWorld versi zaman sekarang, saudara. Di atas mereka ada ikan pari, di atas mereka ada ikan paus, di atas mereka mungkin ada, saya kata ada ikan duyung apa enggak, saudara. Tapi mereka melihat kuasa, miracles, mukjizat yang dahsyat, dan mereka makin mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan tahu di depan mereka menanti tanah Kanaan dengan raja-raja, orang-orang raksasa yang gak akan menyerahkan tanahnya begitu saja.
Mungkin hari ini saudara sedang berada dalam kawah canda lindungannya Tuhan. Mungkin saudara sedang dibentuk oleh Tuhan. Karena masa depan yang indah dan besar menanti saudara. Masa sukar adalah cara Allah memisahkan antara orang-orang kerdil, orang-orang kecil, dengan orang-orang besar. Orang-orang yang hatinya kecil, pikirannya kecil, imannya kecil. Melalui masa sukar, Tuhan akan menumbuhkan otot-otot iman saudara. Bagikan kabar baik ini kepada mereka di luar sana, agar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi orang-orang di sekitar saudara juga boleh diberkati. Yang punya surga, crazy love it. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Punya surga, crazy love it. Bye bye.